bisa langsung ketik di chat box ya, biar pada saat sesi diskusi nanti bisa langsung kita bahas bersama Ibu Rahma. Dipersilakan Bu, dilanjutkan kembali. Oke, udah masuk Mbak ya ke PPT lagi? Ya, udah masuk ini PPT-nya. Nah, jadi intinya ya, ketika kita buat surat lamaran dan CV, ini adalah dua dokumen pertama yang sangat urgent, sangat penting selain lampiran-lampiran selain itu ya surat fotokopi ijazah, KTP dan segala macam, dokumen-dokumen pendukung. CV dan lamaran ini adalah pintu awal bagaimana perusahaan mengenal Anda. Ya, harapannya ketika Anda memperkenalkan diri, tampilkanlah potensi yang sekiranya itu layak perusahaan lihat dan kemudian mereka manggil Anda untuk dipanggil minimal untuk wawancara dulu. Karena lamaran dan CV ini biasanya satu paket dan ini adalah self marketingnya kita ya, self marketingnya kalian untuk memperkenalkan kepada perusahaan siapa sih Anda gitu. Nah, tahapan kedua kalau sudah masukin surat lamaran dan CV dianggap menarik oleh perusahaan, perusahaan akan panggil Anda, kemudian Anda ikut psikotes, katakanlah misalnya, terus kemudian Anda lolos psikotes ya, Insya Allah, amin. Kemudian, kok nggak mau nih? Sorry. Lulus dipanggil, lulus psikotes, kemudian Anda masuk ke tahapan wawancara. Nah, ini yang biasanya tahapan yang paling ditakutkan oleh peserta. Apalagi kalau fresh graduate gitu ya. Bukan cuma fresh graduate sih, tapi biasanya yang pengalaman pun juga nggak lepas dari rasa gugup, rasa takut, khawatir gitu kalau udah diwawancara itu rasanya gimana, nggak bisa tidur gitu ya, tangan dingin, keringet dingin dan segala macam seperti itu. Nah, ini tahapan di mana Anda benar-benar menampilkan siapa sih Anda gitu kan. Jadi CV dan surat lamaran itu hanya sekedar pintu pembuka. Nah, ini kita mulai perusahaan sudah mulai masuk, sudah mulai mau memperdalam Anda. Jadi kalau wawancara itu apa sih yang dinilai dari wawancara? Tadi juga saya sudah mendengar Pak Mali juga sudah menyampaikan sedikit clue gitu ya. Sedikit clue apa yang harus Anda persiapkan secara mentali untuk menghadapi wawancara. Yang ada dua hal yang akan dinilai dari proses wawancara. Yang pertama itu adalah nonverbal, secara nonverbalnya, kemudian ada bahasa secara verbalnya. Nah, bahasa nonverbalnya ini yang dilihat pertama itu adalah performance dan bagaimana sikap dan ekspresi wajah Anda. Performance di sini ya, ini saya berbicara tentang bagaimana wawancara normatifnya ya. Normatif ini wawancara yang memang face to face antara interviewer dengan interview. Jadi bukan wawancara online seperti sekarang ya. Sekarang sih memang ada wawancara online karena pandemi, tetapi kalau nggak pandemi nanti saya yakin itu akan balik lagi ke wawancara model tradisional yang memang face to face. Nah, kalau face to face ini benar-benar nanti akan kelihatan bagaimana performance Anda, bagaimana sikap dan ekspresi wajah Anda. Performance itu yang kalau wawancara ya nggak mesti pakai baju hitam putih, nggak mesti. Cuma memang tampilkanlah bahwa Anda adalah seorang calon profesional. Jadi bisa laki-laki kemeja gitu ya, kemeja dengan celana kain dengan sepatu pantofel segala macam seperti itu. Yang perempuan bisa pakai rok, bisa pakai baju yang layak, yang pantas gitu ya. Bedakan antara baju pesta dengan baju kerja gitu kan, walaupun sama-sama menarik. Terus juga jangan terlalu untuk perempuan, performance-nya jangan terlalu menor seperti mau ke kondangan. Ya tampilan kerja ya, bisa dengan make up yang jangan juga kucel. Tadi Pak Mali bilang karena pakai motor masih acak-acakan segala macam. Nah, ini sudah kesan pertamanya sudah kurang menarik bagi HR sehingga menggali pun udah jadi malas gitu ya. Jadi persiapkan sebelum wawancara gitu. Yang perempuan habis turun dari angkot atau dari motor ya diperbaikin dulu mungkin hijabnya, make up-nya jangan terlalu tebal juga gitu kan. Nah, itu performance yang pertama. Terus Bu, pakai dasi boleh nggak? Pakai dasi sih ya boleh aja sih ya. Cuma kalau pakai dasi itu kesannya terlalu formal.
Jadi biasa aja kemeja lengan panjang lebih baik, lengan pendek pun nggak apa-apa gitu. Untuk perempuan perhatikan mungkin penggunaan blazer itu akan lebih baik ya daripada yang memang hanya sekedar ada baju perempuan itu yang hanya sekedar ini, itu agak kurang sopan, agak kurang etis untuk menghadapi wawancara ya. Kemudian setelah performance, sikap dan ekspresi wajah. Senyum. Nah itu senyum itu bisa melunturkan kegugupan Anda sebenarnya. Jadi berlatihlah untuk murah senyum, selalu tersenyum ketika wawancara, sekalipun misalnya pertanyaan dari pewawancara itu cukup menjebak atau cukup nggak enak untuk didengar mungkin ya, atau Anda nggak bisa jawab, tetap tampilkan ekspresi wajah yang santai, yang rileks, yang welcome terhadap terhadap interviewernya gitu kan. Nah, ya senyum itu kunci sebenarnya, kunci segala macam yang bisa melunturkan kegugupan Anda. Gitu ya. Tadi diajarin senyum berapa gitu, dua apa gitu ya tadi ya. 227, Bu. 227 gitu. Saya dengar itu tadi. Ya, bisa dipraktekkan itu ya, mulai belajar sekarang ini, mulai karena senyum itu memperlihatkan bahwa Anda welcome terhadap orang lain. Nah, itu bahasa nonverbal yang harus Anda tunjukkan. Terus kemudian bahasa verbal. Nah, ini yang penting karena poinnya ketika ditanyakan ini nanti. Nah, bahasa verbal itu yang harus Anda perhatikan itu adalah, pertama adalah intonasi suara. Intonasi suara jangan ngegas dulu. Jadi Anda tahu kapan Anda harus berintonasi tinggi, berintonasi sedang, mana yang ditekankan, mana yang nggak perlu ditekankan. Kemudian juga fluency atau kelancaran Anda berbicara. Tadi Pak Mali juga bicarakan, jangan gugup, A, E, O gitu ya, kebanyakan dulu ada menteri yang begitu, yang ini mencerminkan Anda sebenarnya Anda siap nggak sih untuk bekerja, Anda siap nggak sih untuk berhubungan dengan orang lain, karena bahasa itu adalah kunci. Kemudian artikulasi itu adalah kejelasan kata yang Anda ucapkan. Jadi kadang orang itu kan ngomongnya kayak kumur-kumur gitu ya, nah itu juga mengganggu interviewer sehingga itu akan menjadi catatan. Kemudian penggunaan bahasa. Nah, ini penggunaan bahasa. Saya seringkali menjumpai kandidat itu yang kita ajak ngomong, kita wawancarai dalam bahasa Indonesia, dia jawabnya bahasa daerah. Seringkali saya menjumpai, enggak seringkali sih ya, mungkin 10%, 20% saya menjumpai. Biasanya ini fresh graduate yang memang belum ada pengalaman. Jadi penggunaan bahasa, kita nanyanya bahasa Indonesia, dijawabnya pakai bahasa Palembang. Ini mencerminkan Anda sebenarnya nggak siap untuk bekerja dan nggak siap untuk berhubungan dengan dunia luar. Anda hanya sibuk berkutat dengan diri Anda sendiri, dengan kemampuan Anda sendiri tanpa ada improvisasi kemampuan berbahasa Anda. Kenapa saya katakan penggunaan bahasa ini penting? Karena perusahaan itu kan maunya karyawannya yang memang fleksibel, yang bisa menerima dari kalangan manapun, apalagi kalau perusahaannya perusahaan nasional. Perusahaan nasional itu Anda akan menjumpai orang-orang yang di luar daerah Anda, sehingga penggunaan bahasa nasional, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang utama. Jadi ketika pewawancara bertanya kepada Anda dalam bahasa Indonesia dan Anda menjawab dalam bahasa daerah, Anda seolah-olah mencerminkan bahwa Anda hanya pemain lokal, bukan pemain nasional. Nah, ini yang menjadi catatan, dan mulai sekarang yang tidak terbiasa berbahasa Indonesia bisa berlatih dengan baik. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu bukan harus EYD, enggak ya, tetapi penggunaan bahasa Indonesia yang memang sehari-hari bisa dipergunakan. Jadi tidak dengan bahasa daerah tertentu. Kemudian, penggunaan bahasa ini juga. Kalau seandainya pewawancaranya mewawancarai dalam bahasa Inggris, nah ini yang perlu Anda perhatikan, bahwa Anda menjawabnya pun sebaiknya dalam bahasa Inggris. Bu, gimana kalau misalnya ternyata saya nggak bisa bahasa Inggris, Bu? Ya, minimal Anda bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris lah, gitu ya. Terus selanjutnya, Anda bisa mensiasati, gitu ya, mensiasati misalnya dengan candaan atau dengan jawaban yang bercanda.
mohon maaf ya Pak ya, karena nasionalisme saya tinggi, saya jawabnya pakai bahasa Indonesia aja. Itu dalam arti sebenarnya Anda nggak mampu sebenarnya dalam bahasa Inggris, tapi kita menggunakan bahasa yang halus gitu, yang nggak straight to the point gitu ya, mengatakan bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu akan lebih sedikit mencairkan suasana ketika Anda memang nggak mampu menjawab dalam bahasa Inggris, Anda ingin menjawab dalam bahasa Indonesia, tapi cara penyampaiannya. Kemudian dialek atau logat. Nah, ini juga terkadang dialek atau logat ini mengganggu proses wawancara. Kenapa saya katakan? Karena ada dialek-dialek tertentu atau logat-logat tertentu yang memang itu kesannya bagi orang mungkin ini orang kok kayak seperti tadi ya, seperti penggunaan bahasa tadi, dialek atau logatnya itu mencerminkan bahwa Anda nggak siap untuk terjun, Anda tidak siap untuk berhubungan dengan orang banyak, orang-orang dari ras manapun, dari daerah manapun gitu. Nah ini juga harus diperhatikan dialek atau logat. Dan yang terpenting dari bahasa verbal itu adalah isi dari jawaban itu sendiri. Isi dari jawaban apa yang ditanyakan oleh si interviewer. Nah, kita masuk mulai ke hal yang ketiga. Oke. Nah, biasanya ya sebagai ice breaking dari interviewernya bertanya kepada Anda adalah Anda diminta untuk bercerita siapa sih Anda. Biasanya dalam 1 menit, nggak lama-lama. Gitu. Ada yang mau jadi volunteer nggak? Kalau seandainya nih ada yang ditanya, ceritakan siapa Anda dalam 1 menit. Ada yang mau coba menjawab? Oke, ini sudah ada yang raise hand nih, Bu. Oh, boleh, monggo. Iya, dipersilakan kepada Rismawati dari Universitas Sriwijaya Psikologi. Sebentar, saya ask to unmute. Oke. Halo Mbak Risma. Halo Bu Rahma. Ya, gimana Mbak? Oke. Kalau misalnya diminta dicerita, siapa sih Anda dalam waktu 1 menit gitu ya? Sekarang saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Sriwijaya tahun 2017 yang insya Allah sebentar lagi akan wisuda pada bulan Desember nanti. Nah, saya pernah menjadi salah satu anggota BEM dari psikologi itu sendiri dan saya pernah untuk menjadi ketua pelaksana dari suatu acara di psikologi yang lumayan besar di psikologi. Dan saya juga merupakan anggota yang tergabung dalam yang tergabung dalam alumni psikologi dan juga sekarang saya sedang belajar tentang bagaimana caranya untuk secara garis besar saya sedang belajar untuk bagaimana caranya berbicara kepada orang lain tidak gugup. Itu makanya saya memberanikan diri untuk berbicara sekarang. Saya adalah orang yang jujur, saya juga adalah orang yang berani bekerja keras dan akan bekerja bersama tim. Itu akan lebih baik jika bekerja sendiri. Saya akan bertanggung jawab untuk apapun yang saya ambil dan saya akan berusaha mungkin untuk jawaban-jawaban dan juga pilihan-pilihan saya ke depan. Oke, terima kasih Mbak Risma. Ibu, Bu. Lagi di perpus ya? Lagi di Ruca, Bu. Dari di Ruca ya? Iya, gugup udah lama gak ketemu Burang. Oke, good. Oke, sudah bagus ya untuk seorang yang belum lulus itu sudah bagus, sudah cukup bagus. Ada lagi mungkin yang mau nyoba? Ya, baik, dipersilakan kepada teman-teman partisipan bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk dapat mencoba bersama Ibu Rahmawati untuk sesi interview ya Bu ya. Menceritakan tentang siapa Anda. Di sini ada 272 partisipan nih, boleh langsung raise hand aja. Kapan lagi ya Bu ya bisa langsung ngobrol di sini, bisa langsung di-review nih gimana interviewnya. Ya. Oke, kalau nggak ada nanti ini saya lanjutkan aja dulu ya Mbak ya, takutnya nanti waktunya nggak cukup. Oke, dipersilakan Bu. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang Eliana Burton nih. Saya suka sekali ini menjelaskan tentang Eliana Burton karena jawabannya dia itu benar-benar wow gitu ya, amazing gitu ya untuk seorang yang katakanlah mungkin sepertinya dia adalah seorang fresh graduate.
ketika dia diminta untuk menceritakan siapa sih Anda dalam waktu 1 menit, maka jawabannya adalah ini. Pengalaman Eliana Burton ya, staf humas. Jadi dia saat itu ingin mengisi posisi humas sebuah hotel berbintang di New York ketika pewawancara memberinya 1 menit untuk bercerita tentang dirinya. Yang dia jelaskan adalah, saya Eliana Burton, anak pertama dari 5 bersaudara. Sejak SMA, saya aktif di koran sekolah. Di situ saya menulis, mewawancarai orang-orang di sekitar saya, dan berhubungan dengan mereka. Dari situ saya sadar, alangkah menariknya bisa bertemu dengan orang banyak, berdiskusi, dan mengetahui banyak hal dari mereka. Di luar itu, saya senang musik, membaca, dan traveling. Ketika kuliah, saya sering menulis pengalaman jalan-jalan saya, atau sekedar memberi referensi kaset yang sedang laris untuk koran kampus saya. Nah, jawaban ini sederhana banget dan mengalir begitu saja ya, dan nggak berbunga-bunga jawabannya ya. Dia alamiah, jawabannya benar-benar alamiah. Saya senang musik. Saya pikir siapa yang nggak suka musik ya? Musik, baca, traveling ini adalah hobi yang umum sekali gitu ya. Tetapi bagaimana dia mengemas hobinya itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk orang lain sehingga, nah di sini ya, ini ada behind the word gitu ya dari Eliana Burton ini ya, sehingga si pewawancara itu menangkap ada hal yang sangat menarik dari pilihan kata yang dia peroleh untuk mengisi posisi staf humas. Setidaknya ada 3 poin penting dari jawaban Eliana Burton ini mengapa kemudian pewawancara menganggapnya layak untuk mengisi posisi staf humas. Ada 3 poin penting jawaban Eliana Burton. Pertama, ya, meskipun dia tidak memberikan jawaban yang berbunga-bunga, tetapi apa yang diungkapkan Eliana tentang dirinya ini menunjukkan bahwa dirinya terbuka, ramah, dan punya rasa ingin tahu. Yang kedua, jawaban itu cerdas dan efektif untuk menggambarkan bagaimana dia menyatakan secara implisit ya, bukan eksplisit. Jadi kalau eksplisit itu nanti kesannya ada kesan sombongnya, ada kesan arogannya atau seperti itu, tapi ini dia nyatakan secara implisit bahwa dirinya merasa layak ditempatkan di posisi yang diincarnya. Yang ketiga, jawabannya itu cukup singkat, tapi menunjukkan optimisme yang alamiah. Nah, ini 3 poin penting jawaban dari Eliana Burton. Nah, kenapa kok tiga? Dari mana kok Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa 3 poin penting ini, 3 poin ini bisa tertangkap dari kata-katanya si Eliana? Yang pertama, kita lihat ya, bagaimana dia orangnya terbuka, ramah, punya rasa ingin tahu. Jawaban dia. Nah, ini ada statement dari Eliana, ya. Dari situ saya sadar alangkah menariknya bisa bertemu dengan orang banyak, berdiskusi dan mengetahui banyak hal dari mereka. Nah, kalimat Eliana ini ya, itu menunjukkan rasa ingin tahunya yang besar gitu ya, ingin orangnya terbuka, orangnya ramah, punya rasa ingin tahu gitu kan. Ingat ya, posisi yang ingin dilamar oleh Eliana Burton ini adalah posisi humas. Kebayang dong kalau posisi humas itu kerjaannya harus ngapain dan orangnya harus seperti apa. Tadi kalau Pak Mali orangnya harus yang tipe apa, seperti itu gitu kan. Nah, jadi di sini mulai terjawab satu. Oh, orangnya terbuka, orangnya suka ketemu dengan orang banyak, punya rasa ingin tahu gitu kan. Terus yang kedua, jawaban itu cerdas dan efektif untuk menggambarkan bagaimana dia menyatakan secara implisit, tadi saya kan ya, garis bawahi ya, secara implisit bahwa dirinya merasa layak ditempatkan di posisi yang diincarnya. Kembalikan lagi, dia melamar posisi humas. Apa jawabannya dia? Apa jawaban Eliana? Posisi yang dilamar itu adalah humas. Kita tahu dong, syarat humas itu orangnya harus ramah, harus supel, harus orang yang memang senang berhubungan dengan orang lain, gitu kan. Nah, itu jawaban dia kan tadi ya, saya suka ketemu dengan orang, saya suka ini, gitu kan. Jawabannya implisit, bahwa dia layak untuk posisi yang akan diisi. Terus kemudian yang ketiga, jawabannya cukup singkat, tapi menunjukkan optimisme yang alamiah. Dari mana kok bisa saya katakan bahwa ini ada optimisme yang alamiah? Saya senang musik, membaca, dan traveling. Nah, ini alamiah, ini manusia banget ya.
Ini hobinya manusia banget, senang musik, senang baca, senang traveling, siapa yang nggak suka ya? Gitu kan? Di sini kelihatan bahwa tapi dari hobinya ini dia bisa membuat ini menjadi sisi yang positif. Mungkin bagi sebagian orang traveling ngabisin duit, baca ngabisin waktu, dengerin musik kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Nah, tetapi bagaimana kita mengangkat tiga ini menjadi sebuah hal yang alamiah yang tetapi punya potensi pengembangan. Jadi dari tiga ini saya sering menulis pengalaman jalan-jalan saya. Jadi traveling nggak cuma sebatas traveling, dia tulis pengalaman jalan-jalannya atau sekedar memberi referensi kaset. Kalau zaman dulu ya ada referensi kaset atau referensi lagu yang sedang laris untuk koran kampus saya. Nah, di sini ini ada optimisme. Jadi hobinya dia itu tidak terbatas pada sebagai pemuasan pada dirinya, tetapi ada kebermanfaatan untuk orang lain. Kalau sekarang misalnya saya hobi traveling, saya nulis di blog, misalnya saya punya blog gitu kan, saya suka baca, jadi saya suka sharing, saya suka ambil intisari, terus kemudian saya sharing, saya ambil hikmah dari bacaan saya buat quote-quote. Nah itu kan itu menunjukkan sifat optimisme dari si kandidat yang tidak dinyatakan secara eksplisit, dinyatakan secara implisit, tapi punya nilai yang sangat berarti untuk interviewer. Senang musik, saya suka musik gitu kan, karena musik bisa membawa ini, jadi saya misalnya memberikan referensi, musik ini bagus nih untuk ini, misalnya untuk situasi yang seperti ini. Nah ini poin penting jawaban daripada Eliana Burton, tiga poin penting. Jawabannya singkat, alamiah, tidak berbunga-bunga, tidak terlalu menjual, tidak terkesan sombong, tidak terkesan arogan, tapi benar-benar behind the word, penggunaan kata-kata dari Eliana itu benar-benar sangat menyentuh dari si interviewer. Nah, ini nanti silahkan Anda ya, adik-adik di sini mulai merangkai kata gitu. Kalau misalnya diminta untuk menceritakan tentang siapa diri Anda, mulai bisa menjelaskan, memilih kata-kata yang pas, yang tepat, sehingga itu bisa menarik perhatian daripada si interviewer. Terus kemudian, nah, jadi kita balik ke wawancaranya. Jadi intinya kalau wawancara itu kan adalah proses tanya jawab antara interviewer dengan interviewinya, antara HR, antara perwakilan perusahaan dengan kandidat. Jadi kalau di wawancara tradisional, biasanya ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pertanyaan ini biasanya banyak berupa pendapat, gitu ya, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini, apa yang Anda ketahui tentang posisi yang Anda lamar. Nah, ini jangan sampai Anda nggak tahu nih, apa sisi menarik dan tidak menariknya posisi yang Anda lamar, apa kekurangan kelebihan dalam diri Anda, ini seringkali ditanyakan. Ya. Apa yang Anda cari dalam bekerja, berapa gaji yang Anda inginkan, sumbangsi apa yang bisa Anda berikan seandainya Anda diterima di perusahaan, apa Anda bersedia ditempatkan di luar kota, gitu kan. Dan banyak lagi sebenarnya pertanyaannya, mengapa Anda keluar dari perusahaan terdahulu, atau mengapa Anda mau pindah ke perusahaan ini kalau misalnya Anda masih bekerja, bagaimana pendapat Anda tentang atasan Anda yang dulu, apakah Anda merasa puas dengan karir yang sudah dicapai sekarang, kenapa puas, kenapa nggak puas, gitu kan. Atau misalnya ini nih, seringkali juga ada orang yang punya kualifikasinya di atas rata-rata. Jadi kualifikasi Anda di atas rata-rata untuk posisi yang kami butuhkan. Gimana pendapat Anda? Apa yang Anda cari biasanya gitu kan? Apa Anda punya target tertentu dalam karir? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan tradisional ya, wawancara tradisional yang biasanya ditanyakan oleh HR, oleh HR-nya perusahaan. Jadi, tapi intinya apapun ragam pertanyaannya, ada tiga hal sebenarnya yang ingin diungkap dari pertanyaan tersebut. Ada pertanyaan yang berupa klarifikasi fakta. Klarifikasi fakta ini jadi nanti akan di-match-kan antara apa yang Anda tulis tadi di CV dan surat lamaran, nanti akan di-match-kan dengan penjelasan Anda ketika wawancara. Jadi di sini akan menguji konsistensi dan kejujuran Anda ketika Anda menulis di CV dan surat lamaran. Konsistensi ini, jadi kalaupun Anda berbohong, kalau HR
apalagi Anda berhadapan dengan psikolog, itu akan ketahuan ini orang bohong atau enggak, ada kecenderungan bohong atau enggak, karena konsistensi dia nggak akan nyambung antara jawaban satu dengan jawaban lain kalau dia berbohong. Tapi kalau seandainya jawabannya apa adanya, itu biasanya itu akan konsisten. Jadi di sini terlihat nanti pertanyaan yang berupa klarifikasi fakta. Terus kemudian ada juga pertanyaan yang berupa pendapat. Nah, pertanyaan berupa pendapat ini ingin melihat bagaimana logika dan sistematika berpikir. Jadi bagaimana biasanya ini akan korelate dengan hasil psikotes biasanya ya. Psikotes, IQ biasanya bagaimana ya semakin tinggi tingkat IQ seseorang, biasanya dia akan semakin mampu menjelaskan sesuatu, semakin mampu dia bercerita secara logis dan sistematis atas sebuah peristiwa. Dan yang ketiga, ini pertanyaan jebakan. Ada pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan ini juga seringkali menggugurkan sebenarnya punya potensi yang bagus, tapi terus kemudian perusahaan menjadi ragu untuk meng-hire atau enggak. Kenapa? Karena pertanyaan jebakan ini ingin menguji keseriusan pelamar. Beneran nggak sih mau kerja di perusahaan ini, atau hanya sekedar coba-coba, atau hanya sekedar batu loncatan, atau sekedar apalah gitu ya. Contoh, nah ini contoh pertanyaan jebakan nih ya, contoh pertanyaan jebakan. Jadi kalau pertanyaan berupa klarifikasi fakta itu banyak lah ya, tadi banyak sudah saya berikan contoh beberapa pertanyaan berupa pendapat juga udah. Pertanyaan jebakan, contoh ragam pertanyaan jebakan. Satu misalnya, mengapa Anda keluar dari perusahaan terdahulu? Nah ini hati-hati ini, hati-hati ya. Sekalipun misalnya Anda menghadapi kenyataan bahwa perusahaan terdahulu itu perusahaan yang nggak sehat, perusahaan yang terlalu memerah Anda, tenaga Anda, sementara bayarannya tidak seberapa misalnya, hati-hati menjawab pertanyaan seperti ini. Jangan pernah memberikan jawaban yang menjelekkan tempat kerja Anda yang lama atau apapun yang konotasinya negatif. Misalnya gini ya, jawaban yang baik itu saya menginginkan ritme kerja yang teratur dan terjadwal. Dalam arti misalnya karena kerjaan yang dulu tuh nggak kenal waktu, pulang sampai jam 8 malam, jam 9 malam, tapi nggak dibayar lembur, misalnya begitu ya. Nah, tapi dan Anda jangan mengatakan, mengapa Anda keluar? Soalnya dulu Bu, saya kerjanya sampai malam Bu, sampai jam 9 malam, nggak dibayar lembur. Nah, itu kesannya Anda menyudutkan perusahaan, Anda menjelekkan perusahaan, dan ini upayakan sekalipun itu adalah fakta, tetapi pergunakan pergunakan kata-kata atau kalimat yang wise, yang taktikal gitu ya, sehingga jawaban itu terjawab tanpa Anda harus berbohong. Saya menginginkan ritme kerja yang teratur dan terjadwal, dalam arti misalnya Anda pengennya 9 to 5 misalnya, dari jam 9 sampai jam 5 misalnya gitu ya. Jangan berikan jawaban, bos saya suka marah-marah. Waduh, di mana-mana, di mana perusahaan itu pasti ada orang yang suka marah-marah, itu pasti. Terus atau misalnya di sini banyak pekerjaan tambahan, tapi gaji saya nggak naik-naik. Nah, jangan katakan seperti, walaupun itu fakta misalnya gitu ya. Tadi saya katakan, gunakan kalimat-kalimat yang wise atau gunakan jawaban yang taktikal gitu ya, yang diplomatis, yang menjawab pertanyaan tanpa Anda harus menjelekkan perusahaan terdahulu. Terus kemudian ini juga, apa kelemahan Anda? Tadi yang sesi pagi saya dengar ada yang, kelemahan saya perfeksionis. Saya ada dengar itu tadi ya, perfeksionis. Perfeksionis itu bisa menjadi kelemahan, bisa menjadi kelebihan. Itu jawaban itu juga bagus bisa, gitu kan? Tinggal bagaimana Anda meramu untuk menjelaskan perfeksionisnya itu seperti apa, dan bagaimana Anda, kalau Anda katakan itu sebagai kelemahan, dan bagaimana Anda mengatakan bahwa kelemahan itu sebenarnya bisa Anda atasi. Contohnya begini misalnya, apa kelemahan Anda ketika ditanya, saya sering telat dan lupa waktu. Nah, ini manusiawi banget ya, sering telat bangun, lupa waktu, gitu kan. Dan kalau Anda hanya menjawab seperti ini, ya ini no solution gitu ya, nggak ada solusinya, sehingga so what ya, ini benar-benar menjadi kelemahan gitu kan.
tanpa Anda sadari bahwa kelemahan ini sebenarnya bisa diatasi. Jawaban secara taktis itu bisa begini misalnya. Kadang saya memang pelupa, tapi saat ini sudah membaik karena saya selalu mencatat segalanya di buku agenda atau saya catat sekarang di HP misalnya gitu kan. Saya sering lupa, saya sering telat bangun siang ya, saya pasang alarm. Cara ngatasinnya gimana ya? Saya pasang alarm. Saya lupa waktu gitu kan. Ya, saya catat di buku agenda. Saya perfeksionis. Nah, ini tadi ya kelemahan Anda apa? Saya perfeksionis. Terus tapi misalnya Anda bisa memberikan alasan tapi saya bisa handle-nya misalnya dengan oke, ketika saya bekerja sama-sama atau ketika hasil kerja saya misalnya gitu dibutuhkan oleh orang lain atau dibutuhkan dan dengan target waktu ya saya akan mengerjakan apa yang saya mampu dulu. Nanti ketika saya ada waktu luang saya biasanya akan memperbaiki misalnya karena saya nggak puas dengan hasil kerjaan saya. Itu bisa bisa dengan jawaban seperti itu misalnya. Jadi jawaban taktis gitu ya. Anda memang menyatakan kelemahan Anda, yang diinginkan itu adalah Anda memang tahu sisi kelemahan Anda dan ini sangat manusiawi, semua manusia itu punya sisi kelemahan, tetapi tinggal bagaimana orang itu bisa mengatasi, bisa mengontrol kelemahannya tersebut. Ini kelemahan. Kemudian ini juga nih pertanyaan jebakan ini ya. Apalagi perusahaan yang tingkat mutasinya tinggi. Sudah punya pacar? Ada niat menikah dalam waktu dekat? Nah, jangan sekali-kali bohong, belum punya pacar Bu, gitu padahal udah punya, gitu kan. Punya niat menikah dalam waktu dekat, gitu kan. Kenapa? Pertanyaan ini mengandung makna bahwa perusahaan itu sebenarnya ingin diyakinkan bahwa calon karyawannya itu hanya akan fokus pada pekerjaan mereka, terutama pada masa awal kerja. Biasanya 3 bulan masa training. Kontrak biasanya ya kontrak 1 tahun. Nah, perusahaan itu ingin diyakinkan bahwa Anda memang akan fokus bekerja. Jadi Anda misalnya memang Anda punya pacar gitu ya, sudah rencananya kami akan menikah akhir tahun ini gitu kan. Waduh, ini jawaban jujur memang ya, tetapi perusahaan ini akan menjadi warning bagi perusahaan gitu kan, apakah Anda akan kami hire atau tidak gitu kan. Anda bisa menjawab misalnya sudah, tapi sebenarnya saya ingin punya pengalaman kerja yang cukup sebelum memutuskan untuk menikah. Jadi gini ya, perlu adik-adik ketahui, terutama untuk yang fresh graduate, ini kaitannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kenapa perusahaan itu ingin karyawan bukan nggak boleh menikah, tetapi belum menikah selama 1 tahun kerja di awal. Kenapa? Karena dalam waktu 1 tahun itu Anda belum punya hak cuti berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 1 tahun pertama itu Anda tidak punya hak cuti, apalagi cuti melahirkan atau cuti hamil. Nah, ini yang perusahaan hindari. Ketika Anda memang sudah punya niat ingin menikah dalam waktu 1 tahun, ini yang dikhawatirkan oleh perusahaan. Anda belum punya hak cuti, tetapi Anda nanti minta waktu untuk cuti nikah, cuti melahirkan, apalagi cuti melahirkan yang bisa sampai 3 bulan. Perusahaan tidak akan mentoleransi itu gitu ya, karena ya bagaimanapun dari sisi perusahaan mereka kan akan mencari profit ya. Mereka menginginkan karyawan yang produktif gitu kan, yang tidak punya banyak alasan untuk hana ini, hana itu dalam 1 tahun pertama. Nah, sehingga harapannya ketika 1 tahun pertama memang Anda belum menunda untuk menikah gitu ya, menunda untuk menikah. Terutama bagi wanita. Kalau laki sih biasanya laki-laki juga sih ya. Cuma memang kansnya yang lebih banyak untuk ambil cuti nantinya itu adalah yang wanita. Nah, ini. Jadi ini adalah pertanyaan jebakan. Sudah punya pacar, ada niat menikah dalam waktu dekat, misalnya gitu. Ini adalah pertanyaan jebakan karena perusahaan ingin meng-hire karyawan yang memang akan fokus pada pekerjaan yang minimal 1 tahun pertama di kerjaan. Nah, itu tadi yang saya berikan contoh itu adalah wawancara model tradisional. Model tradisional ya. Nah, sekarang ada wawancara yang berbasis perilaku. Berbasis perilaku ini terutama ketika Anda berhadapan dengan pewawancara yang pewawancaranya itu adalah psikolog. Nah, ini mereka biasanya tidak bermain dengan wawancara tradisional, kalaupun bermain hanya 1-2 pertanyaan gitu ya.
Tetapi kalau psikolog berbasis perilaku. Jadi wawancara berbasis perilaku ini adalah wawancara yang akan menggali potensi Anda berdasarkan pengalaman-pengalaman Anda yang sudah pernah Anda lakukan. Jadi saya ibaratkan, ini kok beli saya. Ini ya, saya ibaratkan Anda itu seperti sebuah kulkas. Ketika Anda belum kuliah atau Anda belum menjadi apa-apa, Anda adalah sebuah kulkas yang kosong. Jadi, Anda mau masak apa? Kalau kulkasnya kosong, ya nggak akan bisa masak. Kan begitu analoginya ya. Mau masak apa? Nggak akan bisa masak. Tapi kalau seandainya kulkas ini, Anda katakanlah mau masak capcay, tapi apa yang mau dimasak? Orang kulkasnya kosong. Mau masak Indomie aja deh gitu. Apa yang mau dimasak? Telurnya nggak ada, misalnya cabenya nggak ada, mie-nya nggak ada gitu kan. Apa yang mau dimasak gitu kan? Menu apa yang Anda bisa Anda olah kalau seandainya memang kulkasnya kosong? Kulkas ini adalah saya analogikan adalah diri Anda. Terus kemudian kalau kulkasnya berisi, nah ini diri Anda nih, ini kulkas. Udah diisi dengan ada pengalaman, ada prestasinya, ada organisasinya, ada aktivitasnya, ada lain-lainnya lah, pokoknya semua di sini sudah diisi gitu ya. Nah, kalau bahan-bahannya ini sudah ada, kan enak tinggal mau masak apa, menunya apa gitu. Oh, mau buat capcay, mau buat black pepper, mau buat apapun, itu kan bahannya sudah ada. Nah, tinggal resepnya seperti apa. Nah, resep ini yang akan saya sajikan kepada Anda gitu ya, bagaimana membuat resep gitu ya, membuat resep wawancara berbasis evidence, berbasis perilaku atau berbasis pengalaman. Anda sudah punya modal nih, Anda punya modal pengalaman, prestasi, dan katakanlah segala macam. Tapi seringkali yang saya dapetin itu karena ketidakmampuan mengolah kata-kata, ketidakmampuan mengolah cerita, mengolah prestasi ini tadi, mengolah organisasi, menceritakan aktivitasnya, kemudian dia gagal. Dan banyak dan seringkali terjadi ini. Dia nggak sadar gitu kan, dia sebenarnya punya pengalaman, dia punya background di dirinya, dia sudah punya potensi-potensi, tetapi karena ketidakmampuan mengolah, ketidaktahuan akan resep, sehingga wawancara jadi gagal. Jadi wawancara berbasis perilaku inilah yang kemudian menggantikan posisi wawancara berbasis wawancara tradisional tadi ya. Jadi ada 4 poin yang ingin digali dari wawancara berbasis perilaku ini tadi. Pertama, situation, setting peristiwa dari apa yang Anda ceritakan. Kemudian task, yang kedua itu adalah peranan atau tugas Anda. Terus yang ketiga itu adalah action, serangkaian tindakan yang Anda lakukan itu apa. Kemudian result hasilnya itu apa. Nah, ini 4 hal. 4 hal ini akan ditanyakan oleh HR, oleh psikolog, oleh siapapun itulah, whatever yang menggunakan wawancara berbasis perilaku, evidence based gitu ya. Nah, situation. Jadi intinya ya, STAR ini, wawancara berbasis perilaku ini sama seperti halnya wawancara tradisional. Dia ingin menggali bagaimana Anda berkomunikasi, bagaimana inisiatif Anda, bagaimana integritas, kegigihan, motivasi berprestasi, kerjasama, stabilitas emosi, dan penyesuaian diri, serta banyak macamnya lagi lah ya, yang ingin digali wawancara berbasis perilaku, wawancara STAR ini. Ini adalah contoh-contoh bagaimana pertanyaan yang berbasis perilaku. Biasanya akan selalu diawali dengan ceritakan, jelaskan, ceritakan, jelaskan. Ceritakan tentang satu kegiatan yang Anda lakukan di kampus misalnya. Jelaskan satu situasi sulit selama kuliah atau bekerja, bagaimana Anda mengatasinya. Jelaskan satu peristiwa atau prestasi yang membanggakan yang pernah Anda dapatkan. Jelaskan salah satu contoh kesalahan yang pernah Anda buat dalam pekerjaan Anda, misalnya. Jelaskan satu situasi di mana Anda sulit bekerja sama dengan orang lain. Ceritakan satu peristiwa di mana Anda diminta mengambil suatu keputusan penting. Ceritakan satu situasi di mana Anda menghadapi lingkungan baru. Jelaskan suatu peristiwa ketika Anda dihadapkan pada orang yang sulit diajak bekerja sama. Pernahkah Anda diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak etis ketika kuliah misalnya, atau ketika kerja gitu kan? Bagaimana Anda menghadapinya, dan banyak lagi. Nah,
ragam pertanyaan ini berbasis evidence ya, berbasis peristiwa yang memang pernah Anda alami. Biasanya itu pengalaman yang ingin digali itu adalah 2 tahun ke belakang. Nah, sehingga kulkas Anda tadi ya, kulkas Anda harap mengingat kembali isi kulkas Anda 2 tahun ke belakang itu apa aja, prestasi Anda apa aja, pengalaman Anda apa aja gitu kan, terus kemudian skill Anda 2 tahun ke belakang ini apa aja yang sudah Anda lakukan. Nah, jadi ini saya kasih contoh ya, tadi kan prinsipnya 4, wawancara berbasis perilaku ini tadi ada 4, situation, task, action, dan results. Ini yang akan dinilai, action dan result. Task, action, dan result. Situasi ini adalah hanya settingnya saja, kemudian task, action, dan result ini yang terpenting. Jadi misalnya di sini saya berikan contoh untuk yang fresh graduate atau yang fresh graduate biasanya gitu ya. Jelaskan satu situasi sulit ketika Anda kuliah misalnya. Ini wawancaranya nanya begitu ya. Sewaktu mengerjakan skripsi Bu gitu kan. Terus nanti ditanya tuh, mengapa kok sulit gitu kan? Dosennya susah ditemuin Bu, tuntutannya tinggi misalnya gitu kan. Terus dengan begitu apa yang Anda lakukan? Nah, ini nih. Ini yang akan dinilai jawaban ini ya. Ya sebagai mahasiswa ya saya harus menyelesaikan studi. UKT mahal Bu. Saya berusaha terus menghubungi dosennya. Saya telepon atau SMS, saya tunggu ruangannya, saya datangi rumahnya, saya kirimi email, sampai saya punya nomor telepon sopirnya buat nanyain si bapak itu di mana gitu kan. Pokoknya walaupun saya dimarahi karena katanya sudah kayak debt collector, ya saya terima aja. Yang penting skripsi saya selesai. Nah, saya cari literatur di kampus, ke perpus, ke toko buku, tanya teman-teman di kampus lain juga saya tanyai, browsing internet, download jurnal sampai saya harus beli jurnal dari luar negeri. Dan alhamdulillah skripsi saya selesai tepat waktu 3 bulan. Nah, ini adalah contoh jawaban yang sangat ideal gitu ya, yang menjelaskan pertanyaan, jelaskan satu situasi sulit gitu kan. Anda jawab misalnya waktu ngerjain skripsi dan jawaban Anda seperti ini. Ini sangat mencerminkan bahwa Anda adalah sosok yang struggle, yang gigih, yang nggak pantang menyerah, yang karakter ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan nggak butuh orang yang loyo, nggak butuh orang yang pesimis, nggak butuh orang yang nerimo apa adanya terhadap kondisi yang memang unpredictable gitu ya. Nah, ini yang diharapkan dari yang diharapkan dari Anda sebagai kandidat. Nah, tipsnya begini jadi ya. Tips yang ingin saya berikan kepada Anda itu adalah ketika Anda berhadapan dengan pertanyaan yang berbasis perilaku, ingat kembali pengalaman apa saja yang pernah Anda lalui, terutama 2-3 tahun ke belakang ya. Saya yakin nggak mungkin lah ya Anda kuliah nggak ada pengalaman apapun yang Anda peroleh gitu kan. Sekalipun misalnya Anda hanya kuliah, ada mahasiswa yang hanya tahu kampus rumah atau kampus kos. Ya kalau kayak gitu ya gimana pengalamannya? Mungkin ada pengalaman lain mungkin gitu ya. Terus kemudian jangan berbohong atas suatu pengalaman atau peristiwa yang Anda ceritakan karena interviewer itu akan menilai konsistensi cerita Anda. Nah, jangan bohong. Kemudian berlatihlah dengan membuat metrik seperti pada contoh, lengkapi tiap kotaknya. Ini tips yang saya berikan untuk Anda ya. Nah, di sini mulai nih latihan dari sekarang nanti ya. Nanti kalau kita ada sesi role play-nya setelah ini, saya pengen 1, 2, atau 3 orang kalau ada waktu, saya akan menggunakan wawancara berbasis perilaku ini ya. Jadi misalnya di sini, sampel question-nya, jelaskan satu situasi sulit ketika Anda kuliah. Mengapa sulit? Situasinya kayak gini. Tugas Anda apa? Sebagai mahasiswa yang harus menyelesaikan studi. Action-nya apa? Saya berusaha terus menghubungi dosen, walaupun dimarahi, saya telepon, SMS, bla bla bla. Hasilnya apa? Skripsi saya tepat waktu 3 bulan. Nah, ini tips dari saya, mulai sekarang coba Anda buat matriks berdasarkan misalnya pertanyaan yang bisa dari saya, pertanyaan atau pertanyaan apapun yang Anda rasakan, kira-kira ini bakal ditanyain enggak ya? Nanti Anda ceritain yang di sini situasinya kayak apa, tugas Anda apa, action-nya apa, result-nya apa. Ketika Anda menjelaskan,
task, dan action, ingat jangan pergunakan kata-kata kami. Nah, ini orang Indonesia banget ya, biasanya menjelaskan sesuatu dengan penggunaan kata kami. Yang diharapkan interviewer itu adalah Anda, bukan kami. Kalau kami kan itu banyak orang. Yang ingin digali itu bukannya orang banyak, tetapi diri Anda. Maka pergunakan kata-kata saya. Apa yang saya lakukan, bukan yang kami lakukan, tapi saya lakukan. Saya lakukan. Ya, sekali lagi, saya lakukan, bukan orang lain. Interviewer tidak menilai orang lain, tetapi yang dinilai adalah Anda. Nah, ini adalah contoh matriks yang bisa Anda pergunakan ya untuk latihan bagaimana menjawab pertanyaan berbasis perilaku. Kemudian itu sesi wawancara, kemudian tahap FGD. FGD ini diskusi ya, kalau Anda lolos wawancara, kemudian setelah FGD, kalau Anda dinyatakan lolos, kemudian Anda akan masuk ke tes kesehatan. Demikian dari saya, sepertinya Mbak Tarisa tentang CV dan wawancara. Saya kembalikan ke Mbak Tarisa bagaimana selanjutnya ini agendanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Rahma. Jadi sudah banyak sekali ya teman-teman materi yang kita dapatkan hari ini tadi, terutama mengenai pembuatan CV dan juga persiapan interview dan wawancara ya Mbak Rahma. Dan ya, ternyata banyak sekali ya yang perlu kita persiapkan sebelum kita memang benar-benar terjun ke dalam dunia kerja ya Mbak Rahma ya. Nah, untuk sesi selanjutnya ini kita akan ada sesi role play Mbak untuk latihan langsung nih. Kita harap kepada teman-teman partisipan sebanyak 283 orang ini jika ada yang bersedia untuk langsung latihan wawancara bersama Ibu Rahmawati tadi wawancara berdasarkan perilaku ya Mbak ya yang akan dilaksanakan. Ya, saya ingin wawancara yang berbasis perilaku aja deh. Jadi karena ini yang sebenarnya lebih ngetren ya sekarang di kalangan di kalangan psikolog pewawancara gitu ya. Iya, oke. Nah, untuk teman-teman partisipan nih yang mau langsung latihan sama Ibu Rahma bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Karena di sini kapan lagi nih ya teman-teman bisa langsung latihan sama Ibu Rahma. Nah, sembari kita menunggu, oh ini udah ada nih Mbak. Ini Muklis Nanda Pratama yang pertama kali raise hand ya. Mungkin untuk Muklis bisa langsung open cam dan juga open mic-nya. Ya, dipersilakan kepada Muklis. Mungkin bisa di-pin menjadi saya dan si partisipan jadi bisa depan gitu ya. Iya, bisa. Oke. Halo Muklis, selamat siang. Siang, Mbak. Ya, ini alumni atau masih fresh graduate atau masih berstatus mahasiswa nih, Mas Muklis? Ini suaranya masih di unmute ya? Mahasiswa, Bu. Oh, masih mahasiswa. Dari mana, Mas? Dari Unstri, Bu. Fakultas? FKIP. Oh, FKIP ya. Oke, good. Oke. Ya udah, ya. Mas. Mbak ini udah bikin 2 ya? Iya udah nih, udah dibuat spotlight nih Mbak. Sebentar saya cabut spotlight saya dulu ya, biar bisa langsung Mbak Rahma dan juga Kak Muklisnya. Ya. Dipersilakan kepada Ibu Rahma. Kak Muklis ya, siap-siap. Mas Muklis bisa di open, di unmute dulu Mas. Di unmute, jadi bisa langsung jawab nanti ketika saya bertanya. Iya Bu, sudah Bu. Oke, udah ya. Oke, siap ya Mas ya. Saya tanya, ini pura-puranya saya adalah seorang interviewer gitu. Oke, Mas Muklis bisa diceritakan kepada saya siapa sih Mas Muklis? Gak usah lama-lama ya Mas, 1 menit aja. Silakan Mas. Baik, perkenalkan nama saya Muklis Nanda Pratama. Saya berasal dari program studi pendidikan teknik mesin. Baik, di sini saya akan menjelaskan keahlian saya selama berkuliah di pendidikan teknik mesin. Salah satunya itu pengoperasian dalam mesin bubut, pengoperasian mesin CNC, pengoperasian mesin las, dan sebagainya. Mungkin itu, Bu. Oke.
Udah gitu ya? Oke. Nanti kita kasih feedbacknya ya Mbak ya. Mas Muhlis bisa diceritakan nggak satu peristiwa yang paling berkesan dalam hidup Mas Muhlis 2 tahun ke belakang? Hal yang berkesan selama kurang lebih flashback 2 tahun ke belakang yaitu saya dapat berkuliah di Universitas Sriwijaya, karena hal itu bukan hal yang mudah bagi saya dan bagi alumni di sekolah saya sebelumnya, karena sekolah saya sebelumnya dicap kurang baik dan sebagainya. Itu karena hal itu membanggakan bagi diri saya sendiri dan orang tua saya, Bu. Oke, selain berkuliah di Unsri, ada prestasi lain Mas yang cukup membanggakan Mas Muhlis 2 tahun ke belakang ya, terutama 2 tahun ke belakang. Ada prestasi mungkin atau ada capaian yang Mas Muhlis anggap berharga? Hal yang berharga itu, yang pertama itu saya dapat bertemu wakil presiden, itu langka bagi saya. Yang kedua itu dapat bertemu dengan Bapak Duta Besar Australia, Bapak. Yang ketiga itu dapat bertemu dengan Bapak Giri Ramadan Taufik Kimas, Wakil DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Itu, Bu. Oke. Hal yang berkesan. Oke, bisa diceritakan Mas Muhlis itu dalam rangkaian apa ya kok ketemu Wapres, ketemu Dubes, ketemu Taufik Kemas gitu? Itu dalam kegiatan kayak itu silaturahmi bersama alumni, seperti Pak itu Giri itu kan salah satu dosen di Unsri, dan kalau Pak dari Dubes itu alumni Unsri dan sekarang menjadi Dubes di Australia, Bu. Oke. Alumni, Bu, sebagai alumni. Oke. Jadi untuk ketemu Dubesnya itu Mas Muhlis posisinya situasinya dalam rangkaian apa itu Mas? Itu dalam kegiatan silaturahmi keorganisasian, Bu. Atau silaturahmi kegiatan yang ada di kampus, dia sebagai pembicara, Bu. Jadi Mas Muhlis sendiri perannya apa di saat situasi itu? Peserta atau panitia atau seperti apa? Itu kan, Bu, yang kalau itu ketemunya bersifat personal, jadi hanya berkunjung ke salah satu tempat yang sudah disediakan oleh dari tuan rumah mereka. Jadi kami tinggal hadir dan sharing-sharing kegiatan yang ada di kampus, apa hal-hal yang dibutuhkan saat berkuliah di Unsri, Bu. Jadi sharing-sharing kayak dengan adik tingkat, Bu. Oke. Terus kemudian apa yang Mas Budi dapatkan dari pertemuan itu, Mas? Apa yang didapatkan? Yang saya dapatkan itu, Bu, bahwa bermimpi itu tidak perlu memperhatikan sekitar, karena mimpi itu adalah fokus dari setiap orang masing-masing, Bu. Oke, gitu ya. Anda punya target ketika ketemu itu mau ngapain gitu, ketemu Dubes gitu saat itu? Apa ada capaian yang ingin Muhlis inginkan? Yang saya fokus utama saya ketika bertemu Bapak itu adalah bertanya hal kegiatan apa saja yang dia perhatikan saat berkuliah di Unsri, Bu. Kenapa dia bisa begitu dan kenapa dia akhirnya dapat kepercayaan di duta besar itu. Oke. Ada peristiwa lain, Mas, yang cukup membanggakan Mas Muhlis selain bertemu dengan 3 tokoh itu, Wapres, Dubes, Taufik, Giri gitu? Ada peristiwa lain yang pernah dialami 2 tahun ke belakang? Ada prestasi atau mungkin peristiwa gitu ya? Pernah ikut organisasi, Mas Muhlis? Pernah, Bu. Oke, ikut organisasi apa, Mas? GMNI, Bu. GMNI? Iya, Bu. Oke, bisa diceritakan nggak posisinya sebagai apa di GMNI? Posisi saya di GMNI itu hanya sekedar sebagai anggota dari 2000.
2018, Bu. Pernah ada ikut kegiatannya? Kalau kegiatan yang di kegiatan kampus itu ada, Bu. Kegiatan apa, Mas? Yang kegiatan yang paling berkesan apa yang pernah dilakukan? Itu, Bu, kegiatan Kompercap GMNI, Bu, untuk pertama kali di Kabupaten Ogan Ilir itu diresmikan. Kemarin kan masih nginduk untuk di Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang berdiri sendiri, Bu, di Kabupaten Ogan Ilir, Bu. Terus posisinya Mas Muhlis sebagai anggota ya di sana ya? Iya, Bu. Oke, apa sumbangsi yang pernah Mas Muhlis berikan untuk organisasi? Sabar. Kegiatan rutin yang dilakukan GMNI itu kayak bedah buku itu dan sebagainya itu saya mengikuti setiap kegiatannya itu, mulai dari menyiapkan buku, materi dan sebagainya itu, Bu. Jadi menyiapkan bukunya itu Mas Muhlis sendiri atau bersama teman-teman yang lain? Itu bersama tim, Bu. Bersama tim. Kalau dari pribadinya Mas Muhlis sendiri, apa yang sudah pernah dilakukan, Mas, untuk memberikan sumbangsi untuk GMNI-nya? Kalau sumbangsinya itu sendiri, Bu, karena GMNI itu saat ini kan sedang bangkit kembali, istilah katanya belum setenar yang dahulu. Yang positifnya saya kegiatan itu setiap ada kegiatan itu saya hadir untuk meramaikan, setidaknya memberikan motivasi kepada orang-orang yang belum mengikuti GMNI, Bu, bahwa GMNI itu ada di Unsri, Bu. Oke. Cukup ya Mas Muhlis, terima kasih atas partisipasinya dan ini akan saya berikan feedback ya Mbak Tarisa ya. Ya, silakan Ibu. Oke, pertama Mas Muhlis dari jawab menjawab. Oke, ini karena dadakan ya, wajar. masih belum rileks, masih belum santai dan ada gangguan di belakang. Oke, cara menjawab itu perlu ditingkatkan. Terus kemudian pertanyaan yang kedua tadi yang saya tanyakan tentang prestasi apa ya, prestasi apa yang peristiwa apa yang membanggakan 2 tahun ke belakang. Tadi dijawab ketemu Wapres, Dubes, Giri, Taufik Kemas gitu, itu masih belum menunjukkan ada nilai jualnya. Karena kecuali misalnya Mas Muhlis tadi bisa menjawab, ya saya ketemu Dubes, saya menghubungi dia, saya ingin tahu pengalamannya seperti apa, saya datangi ke kamarnya untuk menggali informasi untuk bagaimana caranya sukses atau segala macam. Nah itu baru kelihatan. Cuma tadi kalau seandainya dia menyatakan hanya sekedar ikut sebagai peserta, partisipan, menyimak, berdiskusi, no effort lebih yang dia tunjukkan ya, nggak ada sisi plus yang belum dia tunjukkan. Mungkin ada, tetapi dia belum mampu mengingat apa sih yang dia lakukan saat itu gitu. Atau dia ada mengajukan pertanyaan mungkin ya, pertanyaan itu yang menggugah. Nah itu juga bisa menjadi poin plus sebenarnya. Terus kemudian yang kedua saya tanyakan apa pengalaman organisasi ya tadi. Nah pengalaman organisasi dia punya, tapi dia katakan dia hanya sebagai anggota, dia ada terlibat kegiatan, tetapi memang perannya tidak terlalu menonjol yang dijawab. Saya nggak tahu apakah memang dia tidak menonjol, tidak apa yang dia lakukan itu tidak menonjol, atau dia tidak mampu mengurai dengan kata-kata yang lebih epik gitu ya, yang lebih taktis gitu. Bisa jadi ya, kan tadi dikatakan ada kegiatan apa GMNI terus ngumpulin buku dan segala macam. Nah itu kan sebenarnya kalau dia bersama teman-teman, jangan ya itu bersama teman-teman, tetapi perannya Mas Muhlis sendiri harusnya yang lebih ditonjolkan. Jadi saat itu misalnya bisa menjawab dengan, ya saya ada terlibat di kegiatan ini, jadi tugas saya waktu itu salah satunya, bukan cuma saya sih Bu, sama teman-teman yang lain juga, saya ngumpulin buku misalnya. Nah, itu jawabannya menjadi lebih taktis dan lebih nyasar ke Mas Muhlisnya gitu. Mas Muhlis masih? Ya, itu ya. Okay. Bagaimana Mas Muhlis? Ya, nggak apa-apa. Semoga bisa membantu Mas Muhlis untuk mengevaluasi lagi nih cara interviewnya ke depan biar bisa lebih baik lagi ya. Baik, Ibu Rahma, kita coba satu lagi
latihan bersama partisipan kita. Ini ada Rizky Rahma Fadilah dari Manajemen Universitas Sriwijaya. Dipersilakan Rizky untuk open cam dan juga langsung open mic. Iya. Halo Rizky. Oh, Mana Mbak Rizky? Iya, suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, iya terdengar Mbak. ya Mbak. Oke, Mbak Rizky. Ya Ibu, Kita, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Mbak atas kesempatannya. oke. Ya, baik. Dipersilakan pada Ibu Rahma. Oke, Mbak Rizky bisa diceritakan nggak siapa Mbak Rizky dalam 1 menit ke saya? Oke baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan nama saya Rizky Rahma Fadila, saya adalah mahasiswi manajemen Universitas Sriwijaya, saat ini ada di semester 9. Nah, sebelumnya saya juga pernah mengikuti beberapa organisasi, organisasi kepemudaan, kemanusiaan, dan juga alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi bendahara pada organisasi tersebut. Oke, good. Bagus. Oke, bagus ya perkenalannya ya. Punya nilai jual. Oke. Mbak bisa diceritakan nggak satu peristiwa gitu ya? Tadi kan ada pengalaman organisasi ya Mbak ya. Nah, bisa nggak diceritakan satu peristiwa ketika Mbak Rizky dihadapkan pada orang yang sulit diajak kerjasama? Pernah nggak 2 tahun ke belakang ini? Ada Oke, ya Bu. Sebelumnya saya pernah menemukan teman yang sulit diajak kerjasama, maksudnya dalam hal saat ini untuk masalah untuk melakukan suatu project itu kan kita berkomunikasi secara online. Nah, untuk masalah yang saya hadapi saat ini agak sulit untuk berkomunikasi bersama teman-teman karena ya kita tidak terbatas oleh tempat, maksudnya saat ini agak sulit untuk melakukan pertemuan offline, jadi kita melakukan pertemuan online. Dan di saat itu kendala yang saya hadapi pada saat pertemuan online adalah kurangnya kurangnya intensitas, maksudnya kayak kurangnya respon, maksudnya kurang respon dari teman-teman, dan itu agak mempersulit kita dalam berkomunikasi, Bu. Nah, oke. Terus Mbak Rizky posisinya sebagai apa di kegiatan itu? Alhamdulillah saat ini saya sedang mengemban suatu proyek itu dari kursus saya, dan saya diamanahkan untuk menjadi seorang kapten dari sebuah program, dan ya itu Bu. Oke. Nah, Mbak, untuk menghadapi tadi kan dikatakan kendalanya itu sulit untuk katakanlah berkoordinasi ya, ngumpulin teman-teman yang kurang respon. Terus apa yang Mbak Rizky lakukan Mbak dengan situasi kayak gitu Mbak? Ya Bu, karena di dalam suatu grup kita sulit untuk mengadakan komunikasi langsung, jadi saya berinisiatif untuk melakukan satu persatu, maksudnya melakukan PC satu persatu, Ibu. Jadi dengan itu saya akan lebih mudah berkomunikasi kepada teman-teman saya dan juga mudah untuk berkoordinasi. Jadi di PC satu-satu di personal ada upaya lainnya mungkin? Mungkin karena ini merupakan hal yang baru dan mereka juga teman-teman baru untuk saya, jadi saya berusaha bagaimana caranya pada saat acara tersebut saya melakukan pendekatan-pendekatan secara baik, dan juga bagaimana bisa lebih dekat lagi dan meminta mereka untuk lebih aktif lagi Bu ke depannya. Oke, tadi kan dikatakan pendekatan ya, pendekatannya yang gimana tuh Mbak Rizky? Yang sudah pernah dilakukan Mbak? Oke, untuk pendekatan ini karena emang acaranya 2 minggu sekali Ibu, jadi saya melakukan pendekatan pada saat acara tersebut. Nah, jadi di acara itu saya melakukan pendekatan seperti misalnya jangan malu-malu kalau mau menyampaikan suatu pendapat, dan juga saya ajak sharing-sharing begitu Bu, mengenai kira-kira kamu memiliki opini nggak tentang ini, atau apa sih pendapatmu tentang ini. Saya ajak mereka untuk berinteraktif lagi di dalam session tersebut. Oke, good. Oke, pertanyaan lain ya Mbak ya, bisa diceritakan Mbak kan sebagai bendahara ya tadi ya, kalau nggak salah ya? Iya Bu. Ada statement tentang bendahara. Pernah nggak Mbak Rizky diminta untuk melakukan satu
satu apa ya, satu kegiatan atau satu aktivitas yang tidak diinginkan, misalnya katakanlah memanipulasi laporan keuangan, misalnya seperti itu, atau pernah nggak diminta untuk melakukan satu tindakan tidak jujur, Mbak Rizky? Untuk melakukan itu mungkin pernah ada di suatu organisasi saya, dan sejujurnya saya agak kurang apa ya Bu, kurang plong dah rasanya kayak gitu kan, karena itu merupakan suatu tindakan yang kurang baik menurut saya Bu. Jadi saya untuk melakukan itu tidak bisa langsung, maksudnya tidak bisa benar-benar apa gimana ya Bu, agak bingung soalnya untuk melakukan manipulasi itu tuh memang tidak baik untuk dilakukan. Jadi saya kurang bisa melakukan itu, dan saya banyak bertanya-tanya kepada yang menyuruh saya, misalnya kan kayak project officer-nya kayak gitu Bu. Jadi saya banyak bertanya mengenai hal itu. Jadi kemarin situasinya itu seperti apa tuh Mbak Rizky? Oke. Ini dalam Jadi apa gitu? ya, jadi sebelumnya itu karena ada, maksudnya gimana Mbak ya? Itu suatu event yang cukup besar, dan karena pandemi awalnya offline menjadi online, jadi kita tuh awalnya buat anggaran untuk kegiatan offline. Namun karena adanya pandemi, kita berubah menjadi online itu Bu ya. Jadi setelah kita melakukan mengajukan sponsorship dan lain-lain, kita bingung itu Bu, karena adanya kurangnya seperti misalnya kayak tempat atau misalnya transportasi itu kan agak lebih defisit lagi. Ya. Nah, jadi kita agak bingung untuk mengalokasikan dananya kemana. Oke. Gitu, Bu. Oke. Terus kemudian sebagai bendahara waktu itu Mbak Rizky tadi nanya-nanya ya ke senior, ke mana tadi Mbak? Ke project officer-nya, Bu. Project officer-nya. Terus apa yang dikatakan oleh project officer-nya pada saat itu? Ya, baik. Itu katanya lebih baik kita alokasikan dana tersebut seperti kebutuhan untuk internet, seperti pakai data dan segala macam, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mana yang pada awalnya untuk dialokasikan ke akomodasi dan lain-lain, itu kita alokasikan untuk kebutuhan, maksudnya seperti internet, seperti pakai data untuk para juri, untuk para ya yang berkaitan seperti itu Bu, panitia. Oke. Dalam hal ini berarti peran Mbak Rizky itu adalah mengubah gitu ya, mengubah anggaran gitu ya, dari posnya untuk apa ke apa, begitu ya Mbak? Iya Bu. Oke. Gimana perasaannya Mbak Rizky pada saat itu? Apakah yang Mbak Rizky lakukan apakah mengikuti kemauannya dari project manager atau seperti apa Mbak Rizky? Iya Bu, karena emang maksud saya karena emang keperluan pakai data untuk para panitia juri dan hal yang berkaitan itu masih masuk akal Ibu. Jadi memang benar-benar jadi saya lakukan, maksudnya pengubahan data itu saya lakukan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Wawancara singkatnya ya. Langsung saya berikan feedback. Oke, juga ini Mbak Rizky juga sudah baik ketika memperkenalkan diri dalam 1 menit, juga sudah baik, sudah cukup baik, sudah punya nilai jual, sudah memarketingkan dirinya dengan ikut organisasi dan segala macam. Terus kemudian untuk jawabannya juga sudah baik, sudah cukup baik juga. Pertanyaan pertama tadi tentang apa tadi ya? Pertanyaan tentang Perkenalan diri. Dan yang kedua ini tentang pernahkah diminta untuk melakukan tindakan yang kurang etis atau yang tidak jujur sebagai bendahara ya. Dan kalau memang itu faktanya seperti itu jawabannya sudah baik, sudah menunjukkan ada actionnya Mbak Rizky, sudah ada menunjukkan bahwa Mbak Rizky tetap bisa bekerja sama, ya, sudah bisa menunjukkan hasil kerjanya seperti apa, dan itu jawabannya sudah cukup baik. Nah, ini nanti tinggal bagaimana cari untuk peserta yang lainnya juga ya, mencari momen-momen peristiwa-peristiwa 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang yang itu nanti tinggal diolah bagaimana cara menjawabnya. Yang jelas bahwa interviewer itu ingin melihat
seberapa action, seberapa upaya Anda melakukan action dalam situasi tersebut. Nah, itu yang ingin dilihat. Kalau seandainya tadi Mbak Rizky menjawab, ya udah saya nggak mau Bu, karena itu ini. Terus apa yang dilakukan? Ya udah saya nggak bisa berbuat apa-apa misalnya gitu, akhirnya saya mandek. Nah, itu bukan action. Nah, itu sudah nilainya sudah menjadi berkurang gitu kan, intinya begitu. Nah, ketika Mbak Rizky bisa menunjukkan actionnya seperti ini loh, saya koordinasi dengan project manager, itu action. Terus kemudian berkonsultasi, terus kemudian pada akhirnya kami membuat posnya menjadi begini-begini, itu action. Nah, itu adalah jawaban yang baik, jawaban yang bagus. Terima kasih banyak Ibu. Ya, makasih Mbak Rizky. Mbak Tarisa? Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Rizky dan juga Kak Muklis yang tadi telah bersedia ya untuk diwawancarai langsung oleh Ibu Rahma. Jadi kalau untuk pertanyaan wawancaranya tersendiri itu memang terlihat beda ya Bu ya, wawancara tradisional dengan wawancara yang berdasarkan perilaku. Benar, beda banget. Terlihat banget Bu perbedaannya di sini ya. Karena tadi Ibu juga sempat memperlihatkan ya beberapa contoh pertanyaan tradisional dengan beberapa pertanyaan yang Ibu lontarkan tadi kepada Mas Muklis dan juga Mbak Rizky mengenai wawancara berdasarkan perilaku. Iya. Oke, untuk role play-nya kita cukupkan di sini, Bu Rahma. Kita akan lanjut lagi ke sesi diskusi. Untuk kita akan masuk ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ini ada dari Muhammad Arif. Izin bertanya, Bu, untuk pertanyaan kenapa Anda memilih perusahaan kami, sebaiknya itu dijawab seperti apa ya, Bu? Oke, mengapa Anda memilih perusahaan? Ya, mengapa Anda memilih perusahaan kami gitu ya? Iya. Jawabannya ya, sebenarnya jawabannya ada di si peserta ya. Kenapa Anda memilih perusahaan kami gitu kan? Ini memilih untuk melamar atau memilih ketika dia sudah misalnya nih ya, sudah diterima di 1, 2, 3 perusahaan, terus dia milihnya perusahaan ini. Ini pertanyaannya yang seperti apa nih? Memilih untuk melamar atau memilih dia diterimanya yang ini gitu? Nah, kayaknya karena ini pembahasan kita mengenai interview ya, Bu ya, mungkin ada pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang HR-nya, mungkin kenapa gitu alasan si pelamar ini memilih perusahaan ini untuk di-apply gitu maksudnya, Bu. Ya, oh ya, jawaban yang paling sederhana karena memang perusahaan ini yang menawarkan posisi yang saya inginkan. Gitu. Bukannya begitu kan? Itu yang paling sangat logis. Sangat logis karena ya perusahaan ini menawarkan posisi yang saya inginkan, Pak. Sangat logis dan sangat bisa diterima. Oke, ya semoga terjawab ya Arif ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua, Ibu. Ini dari Hoiril Anwar, bagaimana cara menunjukkan value diri kita lebih baik dibandingkan dengan kandidat lain yang posisinya sama sebagai pendaftar? Yang pertama itu dari itu ya CV dan lamaran itu tadi ya. Tampilkan prestasi atau kemampuan Anda semaksimal mungkin, tapi nggak boleh bohong ya di dalam CV dan itu bahwa Anda memang punya nilai jual gitu. Dan kemudian ketika wawancara, ketika Anda mampu mengemas jawaban menjadi sebuah jawaban yang memang itu menunjukkan bahwa Anda itu orang yang optimis, Anda orang yang punya inisiatif, Anda orang yang komunikatif, nah itu akan dengan sendirinya, value itu akan keluar dengan sendirinya ketika Anda mampu mengolah jawaban tersebut. Gitu. Nah tadi saya katakan, terkadang mahasiswa, terutama yang fresh graduate, karena memang belum pernah ada pengalaman wawancara. Mereka tuh sebenarnya punya pengalaman dan banyak pengalaman di belakang ya, kulkasnya tadi tuh udah terisi penuh, cuma karena nggak mampu mengolah menjadi jawaban yang taktis, jawaban yang manis gitu ya, yang manis sehingga kesannya kok gagal meyakinkan. Nah itu. Jadi bagaimana menampilkan nilai value ya ketika Anda mampu mengemas pengalaman-pengalaman Anda di belakang itu tadi menjadi jawaban yang memang itu akan menarik dan menunjukkan potensi Anda, inisiatif Anda, motivasi Anda, menunjukkan bagaimana cara Anda bekerja sama dan itu yang dinilai. Oke, jadi yang pasti itu yang pertama dari CV lamaran ya Bu ya, dan juga menunjukkan effort kita ya pada saat interview.
bagaimana cara kita menjawab, bagaimana cara kita mengemas apa yang sudah kita persiapkan tersebut, dan yang pastinya itu harus menarik ya Bu ya. Dan yang pasti penampilan juga tak kalah penting ya Bu ya, untuk kita perhatikan pada saat kita telah mendapatkan sebuah panggilan. Oke, itu semoga terjawab ya Mas Khairil. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Ini dari Harni Mei Lastina. Jika ditanya berapa gaji yang diinginkan, lebih baik jawab sesuai UMR atau kita menyebutkan nominal yang kita anggap sesuai dengan nilai dan kemampuan yang kita punya. Jika menyebutkan nominal, maka khawatirnya akan dinilai sombong, terutama masih fresh graduate. Nah, ini bingung ya Bu ya kalau ditanya yang kayak gini. Ini sering banget, ini saya dapat pertanyaan ini sering banget Mbak Larissa. Jadi kalau ditanya soal gaji, ini karena memang sensitif banget gitu ya. Jadi kalau ditanya soal gaji, ini memang kudu hati-hati gitu ya. Pertama yang perlu Anda ketahui nih ya, sebagai fresh graduate ya, bahwa pemerintah tidak mengatur UMR itu berdasarkan tingkat pendidikan, tidak. Tetapi berdasarkan jenis, enggak juga. Berdasarkan, jadi kalaupun Anda SMA, S1, S2, S3, kalau yang namanya UMR itu pasti sama semua. Karena UMR tidak memandang tingkat pendidikan. Nah, jadi akan sangat salah kalau seandainya ditanya berapa gaji yang Anda inginkan. Saya 5 juta Pak. Loh, kenapa? Alasannya apa 5 juta? Karena saya S1. Itu jawaban sudah sangat, itu jawaban buruk banget gitu. Jadi kalau ditanya berapa gaji yang Anda inginkan, nah, kalau seandainya Anda memang belum punya nilai jual, upayakan jangan menyebutkan angka. Ya, karena Anda belum punya nilai jual. Jadi kalau Anda fresh graduate, misalnya ditanya berapa gaji yang Anda inginkan, jawab aja begini, jawab taktis ya, jawab taktis. Mohon maaf ya Pak, Bu, kan saya belum tahu kerjaan persisnya seperti apa. Logis ya, saya belum tahu kerjaan persisnya seperti apa, sehingga kalau seandainya saya menyebutkan angka, kok rasanya nggak etis ya. Saya yakin perusahaan ini sudah punya standarnya sendiri. Standarnya berapa ya, itu kan urusan perusahaan ya, gitu ya. Nah, yang pasti saya yakin perusahaan tidak akan memberikan di bawah UMR gitu. Jadi jawabannya karena saya fresh graduate, pertama saya belum tahu kerjaannya seperti apa, Pak, Bu, gitu kan. Terus sehingga rasanya kurang etis kalau saya menyebutkan nilai angka. Kecuali kalau seandainya Anda memang sudah punya pengalaman dan punya nilai jual. Anda bisa yang jadi patokan itu biasanya adalah gaji terakhir di perusahaan terdahulu. Jadi Anda nggak perlu menyebutkan angka nominal kecuali memang didesak. Jadi kalau ditanya, Anda pengen gaji berapa? Terus terang aja Pak, kalau di perusahaan terakhir saya digajinya segini. Biarkan si Bapak itu berpikir sendiri gitu kan. Kecuali dia memang memaksa untuk menyebutkan angka ya, silakan. Tapi dengan catatan Anda memang sudah punya nilai jual, sudah ada pengalaman sebelumnya. Oke, berarti untuk fresh graduate sendiri itu juga harus punya menyiapkan jawaban yang taktis ya Bu ya, agar tidak terkesan kita sombong atau kesan sombong, tapi nggak kesan juga kita rendah gitu ya. Iya. Kan pelamar jadi posisi harus di bawah gitu, enggak juga gitu. Iya. Jadi kalau untuk jawaban UMR tadi Bu, apakah diperbolehkan atau tidak ya Bu ya? Jawaban UMR itu kalau kalian menjawabnya UMR sementara kalian adalah S1 itu juga kesannya kok kesannya agak merendahkan diri gitu ya. Walaupun memang perusahaan misalnya memberikan UMR gitu ya. Tadi jawab aja secara taktis bahwa saya yakin perusahaan punya standarnya. Saya yakin perusahaan punya standar untuk posisi yang saya lamar. Gitu. Oke, jadi untuk kalau yang emang udah punya pengalaman kerja ya, bisa dijadikan patokan angka terakhirnya ya Bu ya di tempat bekerjanya untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, itu semoga menjawab ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Gina Mutia. Untuk mengisi nilai keahlian, mungkin yang di CV tadi ya Bu ya, yang gambaran CV tadi ya, untuk mengisi nilai keahlian yang dilambangkan dalam bentuk skor bintang-bintang atau tadi ada kotak-kotak itu juga pada CV yang ditampilkan tadi di layar, bagaimanakah saya sebagai job seeker dapat mengetahui nilai dari kemampuan saya sehingga saya dapat menuliskannya di CV? Yang pertama Bu, dan yang kedua,
untuk linearitas antara lowongan pekerjaan dengan background pendidikan yang tidak terlalu berhubungan, apakah tetap boleh mencoba apply di lowongan tersebut jika memiliki pengalaman dan pengetahuan di posisi yang dituju? Oke. 2 pertanyaan ini Mbak ya. Iya, betul. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda mengisi skor bintang gitu ya, dalam posisi berapa, misalnya dalam skala 1 sampai 10, bintang 1 sampai bintang 10. Yang pertama, yang paling tahu kemampuan itu kan adalah diri Anda. Sehingga skor bintang itu bisa Anda menentukan sendiri, Anda pakai feeling untuk menentukan Anda berada di posisi mana. Tapi itu subjektif. Atau pakai cara yang kedua, Anda minta tolong dengan teman-teman. Nah, ini caranya yang lebih objektif. Anda minta tolong dengan teman-teman yang mengetahui bahwa memang Anda punya potensi itu, terus kemudian Anda buat skala itu tadi atau bintang itu tadi. Tolong dong dinilai kalau aku ambil misalnya 10 orang teman Anda yang tahu skill Anda itu tadi ya, kemampuan Anda itu tadi. Tolong dinilai skillku ini ya dari sana, kamu kasih bintang berapa? Nah, itu akan lebih objektif. Secara tips yang kedua. Jadi Anda bisa assess dari diri sendiri bisa, itu tapi itu masih subjektif ya. Terus kemudian minta akses dari orang lain, teman-teman yang memang mengenal potensi Anda itu tadi. Itu menjadi lebih objektif. Jadi sehingga Anda bisa ngisi pas posisi bintang ini ada di mana nih, cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri. Gitu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau antara lowongan pekerjaan dengan background tidak terlalu berhubungan. Biasanya nggak masalah ya, kalau memang perusahaan itu tidak mensyaratkan pendidikan, latar belakang pendidikan sebagai hal utama. Ada memang, kemarin sebulan yang lalu saya ada menerima akunting ya, manajer akunting itu posisinya adalah pertanian. Anak pertanian, bukan sosek ya, bukan agrobisnis malah, anak pertanian, tetapi memang dia punya background dan itu nggak masalah gitu kan. Ini tergantung perusahaan. Kalau memang perusahaan dari awal mensyaratkan memang pendidikan, dia tulis jelas gitu ya, pendidikan ini ya mau nggak mau memang kita nggak akan bisa apply gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tidak terlalu mensyaratkan pendidikan, apply aja nggak apa-apa. Dan itu tadi, ataukah Anda tetap mau nyoba apply ya, walaupun misalnya sudah ada syarat, kecuali BUMN ya, saya katakan kalau BUMN itu straight itu kalau memang mereka mintanya misalnya S1 akuntansi misalnya, ya yang pasti hanya akuntansi yang akan diterima. Tapi kalau non BUMN masih bisa yang bisa mempertimbangkan. Tapi itu tadi ya, nilai jual Anda di CV dan surat lamaran itu yang Anda tonjolkan bahwa Anda punya pengalaman di bidang yang Anda tuju. Tuliskan di CV itu kan ada tadi pengalaman kerja apa, terus job desk Anda apa gitu loh. Sehingga oke, orang ini layak nih walaupun background-nya beda nih dengan yang kita inginkan, tetapi dia punya pengalaman. Sehingga chance untuk dipanggil minimal untuk wawancara itu ada. Gitu. Jadi nggak masalah. Nggak terlalu, apalagi kalau orang yang memang mereka mencarinya yang pengalaman ya, yang bukan fresh graduate. Kalau perusahaan mencari orang yang berpengalaman, itu biasanya memang yang akan menjadi titik tekan mereka itu adalah pengalamannya, bukan latar belakang pendidikan. Oke, baik. Ya, semoga menjawab ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang berbeda background tadi itu nggak apa-apa ya Bu ya, asalkan memang kita berpotensi untuk menuju ke role yang dibuka lowongan sama perusahaan tersebut. Jadi bisa kita tonjolkan di CV kita ya Bu ya, pengalaman-pengalaman kita kalau memang sesuai dengan role yang dituju oleh perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut lagi Bu Rahma, kita akan lanjut sampai jam 15.40 ya untuk sesi pertanyaan ini. Ini pertanyaannya dari Syah Fitri Yani dari Universitas Sriwijaya. Izin bertanya Bu, akhir-akhir ini itu sedang maraknya CV ATS, Applicant Tracking System. Sebagian besar perusahaan juga sudah menerapkan penggunaan CV tersebut dalam perekrutan pegawai karena dinilai lebih efektif untuk HRD dalam menyeleksi karena by system. Iya. Sedangkan yang Ibu jelaskan tadi, CV yang bagus itu adalah sebaiknya CV yang menarik. Jadi CV yang sebaiknya digunakan lebih baik CV yang ATS atau CV yang seperti Ibu tadi contohkan. Itu pertanyaan pertama, Bu. Dan yang kedua,
Apabila di informasi lowongan kerja hanya diinfokan untuk mengirimkan CV ke email perusahaan, apakah hanya CV yang kami kirimkan atau disertai juga dengan surat lamaran kerja dan juga dokumen pendukung yang bisa dilampirkan? Ya, itu saja pertanyaan Ibu. Ada 2 pertanyaan ya. Nah, oke, memang sekarang ini ada tren CV ATS. CV ATS ini biasanya ini connect, kan tadi saya katakan kalau Anda googling itu kan banyak model CV ya, aplikasi pembuat CV. Jadi Anda tinggal masukin data, terus kemudian terekam oleh perusahaan tersebut data yang Anda masukkan, terus kemudian Anda bisa ngeprint. Nah, model print inilah yang bisa Anda apply kemana-mana. Tapi kalau yang model, jadi yang saya contohkan tadi itu juga beberapa contoh tadi itu saya ambil dari ATS itu, dari CV model ATS dari internet. Kalau sudah seperti itu ya nggak masalah, nggak ada bedanya seperti dari apa yang saya jelaskan dengan apa yang perusahaan inginkan, karena CV ATS itu kan CV online yang memang Anda berbayar ya. Anda ngisi terus kemudian berbayar, yang Anda isi ya harus yang memang benar-benar diri potensi, kemampuan atau prestasi yang Anda isi sama aja sebenarnya. Jadi itu malah memang nggak susah-susah perusahaan buka lowongan kerja ya, mereka tinggal ambil data dari penyedia jasa CV ini tadi. Oh, yang ini udah sesuai nih, karena ketika kita masukin data kita itu kan udah terekam oleh perusahaan, oleh aplikasi tersebut. Sama aja sebenarnya. Itu pertanyaan pertama gitu kan. Jadi memang itu sangat lebih efektif karena mereka nggak capek-capek untuk pasang lowongan kerja, langsung by linked juga kan ya, itu langsung aja mereka hire gitu kan. Terus yang kedua, jadi pertanyaan pertama CV ATS itu tadi yang saya berikan contoh itu contoh terakhir, 3 contoh terakhir itu tadi adalah CV ATS ya, CV yang saya peroleh dari ATS. Terus kemudian pertanyaan kedua itu, kalau diminta untuk mengirimkan CV, apakah juga dengan surat lamaran dan dokumen? Nggak usah, nggak perlu. Kalau memang perusahaan itu hanya butuh CV, kirim CV-nya aja. Biasanya kalau misalnya memang mereka sesuai dengan mereka yang inginkan, baru mereka minta dokumen pendukung setelah itu. Kalau misalnya memang dari CV dilihat, oke, kandidat ini layak nih, nilai jualnya ada dari CV, baru kita panggil untuk melengkapi dokumen. Jadi nggak perlu untuk langsung ngirimin dokumen saat itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rahma untuk jawabannya, dan pertanyaan tadi merupakan last question ya Bu ya untuk pertemuan sesi materi kedua hari ini. Mungkin sebelum sesi kedua ditutup, boleh closing statement dulu dari Ibu Rahma mengenai tema kita hari ini? Oke, adik-adik apa ya? Adik-adik, anak-anak semua, yang jelas intinya begini ya, jangan pernah takut untuk menghadapi wawancara, jangan pernah takut untuk menghadapi psikotes, apapun itu, semua itu akan ada waktunya. Gagal sekali, gagal 2 kali wajar. Wajar banget. Gagal wawancara sekali, 2 kali, tapi dari situ pengalaman itu yang akan Anda, ternyata wawancara itu begini toh. Oh, ternyata begini. Dan ketika Anda selesai wawancara, jangan selesai begitu saja. Ketika Anda rasa tadi saya jawabnya gimana ya, gini. Sebaiknya saya jawabnya gimana ya untuk next, untuk pengalaman. Nah, itu seperti itu. Jadi gagal di sini bukan berarti Anda gagal, tetapi hanya hanya keberhasilan yang tertunda, itu aja. Terus satu lagi Mbak, statement. Kalau seandainya Anda belum diterima di perusahaan tertentu, itu bukan berarti Anda tidak qualified, tapi bisa jadi mungkin secara potensi Anda punya kemampuan, tetapi tadi Pak Mali katakan ya bahwa ada kriteria karakter yang diperlukan untuk posisi tersebut. Bukan berarti Anda tidak punya potensi, itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Rahma untuk sesi sharing hari ini. Apalagi tadi sudah langsung dicontohkan ya Bu ya mengenai latihan dari interview, dan ada juga sesi diskusi. Semoga pertemuan dari materi kedua ini bisa membantu teman-teman partisipan di sini untuk dapat lebih baik lagi dalam menulis CV dan juga melakukan sebuah interview. Baik, terima kasih banyak Ibu Rahma. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu kembali Bu di lain kegiatan. Amin, ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Dan itulah tadi teman-teman
sesi materi dan juga sesi diskusi kita pada hari ini. Diingatkan kepada para peserta untuk dapat mengisi link presensi kegiatan kita yang telah tertera di kolom chat. Dan untuk link absensi ini akan dibuka hanya 10 menit saja ya teman-teman. Dan setelah itu akan langsung ditutup. Dan juga dipersilakan kepada teman-teman peserta 300 orang yang sudah mengikuti sesi 1 dan sesi 2 akan mendapatkan sertifikat, mendapatkan t-shirt dan juga cutlery dari UPT CDC Universitas Sriwijaya dan bisa langsung diambil minggu depan setelah teman-teman mengisi absen hari ini. Dan juga diingatkan teman-teman yang mendapatkan merchandise ini adalah teman-teman yang sudah di-email oleh panitia dan bisa langsung mengambilnya ke office CDC Universitas Sriwijaya. Baik teman-teman, itulah tadi sesi materi dan sesi diskusi pada hari ini. Berakhir sudah webinar kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita Bapak Malianto dan juga Ibu Rahmawati untuk sharing ilmunya. Semoga dengan berakhirnya kegiatan dari job hunting preparation ini, teman-teman semua sudah bisa mendapatkan bekal dan mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita memasuki dunia kerja. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya Tarisa Adriani Syafa, pamit undur diri dan sampai jumpa di pelatihan CDC Universitas tahun 2022. Terima kasih. Beragam budaya